Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang semoga termasuk kita semua di dalamnya, yang selalu melaksanakan dan menjalankan serta menegakkan sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Abdurrahman Official, yang dimana channel ini akan selalu membahas tentang seputar ruqyah syariah. Di video saya yang kemarin kita sudah membahas tentang apa itu ruqyah, kemudian bolehkah meminta di ruqyah, kemudian apalagi yang terakhir kemarin tentang masalah perdukunan, ya. Maka pada video saya kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang seputar ruqyah juga, ya. Tentunya pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang satu pertanyaan lagi yang dimana ini selalu ada di dalam benak kita semua, ya. Baik itu peruqyah itu sendiri maupun ya yang untuk pemula, ya, untuk pemula maupun ya, orang yang ingin menggeluti atau ingin menjadi seorang praktisi ruqyah, ya. Ini pertanyaannya, ya. Apa pertanyaannya? Yaitu kenapa setiap kali kita selesai dari meruqyah, ya, ada pasien kita ruqyah, kemudian selesai dari situ kita pulang, kemudian ada serangan balik, gitu, ya. Ada yang bertanya begitu, kenapa ada serangan balik ketika kita selesai meruqyah? Tentunya teman-teman sekalian, sebelum kita masuk pembahasan ini, ya, jangan lupa dukung terus channel saya ini, ya, agar selalu berkembang dan bermanfaat buat orang lain. Caranya dengan mensubscribe, like, kemudian share video ini sebanyak-banyaknya agar bisa bermanfaat juga buat umat, buat teman-teman sekalian yang sedang menyimak, dan buat saya pribadi, ya. Saya akan berbagi kepada teman-teman sekitar pembahasan ini dengan apa yang sudah saya pelajari, yang saya ketahui, dan yang saya sudah hadapi di lapangan seperti apa. Nah, tentunya ini khususnya bagi pemula yang sedang menggeluti ruqyah syariah ini, yang menjadi praktisi. Kemudian buat teman-teman yang sudah lama menjadi praktisi, kemudian hanya gara-gara ini dia berhenti, ya. Adanya apa? Yaitu serangan balik ketika selesai daripada meruqyah. Baik teman-teman sekalian, untuk menjawab pertanyaan ini, tentunya saya ingin memberikan satu saya ingin memberikan satu bahasan buat teman-teman sekalian agar lebih kita pahami lagi, ya, bahwasanya teman-teman sekalian, kita hidup di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita itu bukan hanya manusia saja. Itu harus kita tahu, ya, dan semua orang sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk itu, berbagai macam makhluk di muka bumi ini. Akan tetapi ada dua makhluk yang Allah Subhanahu wa taala bebankan ibadah, yang Allah Subhanahu wa taala bebankan dia hukum-hukum syar'i, yaitu sebagai makhluk ciptaannya yang harus taat kepada sang penciptanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah. Nah, dari ayat ini teman-teman sekalian, dalam surah Az-Zariyat ini Allah ciptakan jin dan manusia. Berarti, ya, kita harus tahu bahwa kita ini, ya, bukan hanya kita saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ada juga yang namanya jin. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, kita hidup di muka bumi, di satu planet yang sama, ya.
Nah, di satu planet yang sama kita hidup di situ. Dan teman-teman sekalian, harus kita ketahui lagi, di planet ini, di muka bumi ini bukan sebenarnya tempat kita untuk tinggal. Ya, bukan sebenarnya tempat kita untuk tinggal. Kalau Ustadz Dery Sulaiman katakan, dunia ini bukan tempat tinggal, akan tetapi tempat meninggal. Ya, seperti itu ya, kurang lebih. Jadi teman-teman, tempat kita asalnya itu di surga. Nabi Adam alaihissalam itu pertama kali Allah ciptakan, dan pertama kali tempat tinggalnya itu di surga. Ya, kenapa turun di muka bumi ini? Ya, tentunya hampir semua sudah kita tahu, ya. Karena ada satu kesalahan atau satu hukum yang dilanggar sehingga Allah Subhanahu wa taala menghukum, maka ditempatkanlah di muka bumi ini. Dan teman-teman sekalian, bukan hanya Nabi Adam alaihissalam sendiri yang ditempatkan di muka bumi, akan tetapi ada satu makhluk lagi, yaitu dari bangsa jin, ya, yang sudah dikenal dengan nama iblis. Ya, itu namanya iblis. Jadi teman-teman sekalian, sebelum kita masuk dari menjawab pertanyaan tadi, kita harus tahu definisi ini dulu, ya. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam ditempatkan di bumi, dikeluarkan dari surga, itu bersama iblis laknatullah alaihi. Akan tetapi Nabi Adam alaihissalam bertobat, ya, dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tobatnya diterima, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terima tobatnya, ya. Akan tetapi harus melalui beberapa ujian dulu di muka bumi ini, termasuk kita anak cucunya. Dan teman-teman sekalian, ada yang namanya iblis. Iblis ketika dilemparkan dari surga, dia Allah Subhanahu wa taala kutuk dia. Bukan hanya sekedar dikeluarkan dari surga, akan tetapi ya dikeluarkan dengan secara terhina dia, ya, terkutuk seperti itu. Allah Subhanahu wa taala murka kepada si iblis tadi ini, membangkang dia. Bukannya dia bertobat, akan tetapi dia membangkang, ya. Setelah dikeluarkan dari surga, apa yang dia katakan? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya, iblis meminta kepada Allah, berikanlah aku penangguhan waktu sampai hari dibangkitkan. Tuh, ya. Dia minta kepada Allah. Ya, Maha Pemurahnya Allah Subhanahu wa taala dan Maha Penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan dia penangguhan waktu. Kata Allah, innaka minal munzirin. Sungguh engkau termaksud yang diberi penangguhan waktu. Allah kasih, ya. Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaannya si iblis tadi. Akan tetapi teman-teman sekalian, apa yang dikatakan iblis setelah itu? Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya, kata iblis, karena engkau telah menghukum aku sesat, ya, maka aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Masya Allah, ini iblis ini sudah diusir dari surga, sudah salah lagi, membangkang lagi. Apa yang dia katakan? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum si iblis tadi ini tersesat, ya, dia ini sebagai yang sesat, dia akan menghalangi mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Siapa yang dimaksud dengan mereka ini? Yaitu kita ini manusia, anak cucu Adam. Dan iblis sudah bersumpah di situ. Iblis sudah niat dengan perkataannya itu, ya. Dia akan menghalangi kita ini dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Itu poin pertama, teman-teman sekalian. Itu poin pertama. Poin yang kedua, kata dia summa. Ya, di ayat berikutnya. Ini di dalam surah Al-A'raf, ya. Ayat 14, ayat 15, ayat 16. Ini ayat yang ke-16-nya. Ya. Tidak, ayat yang ke-17-nya. Ya, kata iblis, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya, kata iblis, summa, kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka itu bersyukur. Ya, itu sudah menjadi niat dan targetnya iblis laknatullah alaih. Dia akan sesatkan kita dari jalan yang lurus, dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mendatangi kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri kita. Jadi teman-teman sekalian, kesimpulannya, ya, kesimpulannya,
kita ini di muka bumi ini adalah kancah peperangan kita dengan iblis dan bala tentaranya. Kita ini ada di satu planet yang namanya bumi, ya. Ini adalah satu tempat yang menjadi medan pertempuran kita. Jadi ketika kita diturunkan di muka bumi dan iblis pun diturunkan di muka bumi ini, itu sudah ada gencatan senjata, ya. Dan itu sudah ada niat daripada iblis itu untuk menyesatkan kita, ya. Dan tentunya teman-teman sekalian, kita harus siap dengan segala tipu daya mereka dan dari segala kesesatan yang akan mereka buat kepada kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan, berfirman, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan jangan sampai kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Jadi teman-teman sekalian, ya, kita ini Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan bahwa setan itu adalah musuh bagi kita. Jadi kita punya musuh. Yang artinya musuh berarti kita harus selalu siap, siaga dalam keadaan apapun, ya, untuk menghadapi mereka. Ya, jadi di dalam satu kancah peperangan kita harus siap untuk menghunuskan pedang kita dan siap kita menggunakan baju perang kita yang terbaik, yang paling kuat, ya, yang paling baik, yang paling bagus untuk melawan, ya, serangan-serangan mereka dan untuk menepis, menangkis, menahan serangan-serangan mereka dari arah manapun mereka menyerang kita. Seperti yang sudah dia katakan, dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri kita. Jadi tidak ada yang namanya serangan balik teman-teman sekalian. Ini keliru sekali, ya. Ya. Ketika ada mereka katakan kita meruqyah, kemudian setelah pulang ada serangan balik. Tidak ada teman-teman sekalian. Tidak ada yang namanya serangan balik ketika kita selesai meruqyah. Ya, adapun kita mau meruqyah tidak ada namanya serangan balik. Yang ada dua hal. Ya, kalau Anda tidak lalai, maka Anda tidak siap. Kalau bukan Anda tidak siap, Anda pun lalai. Dua itu. Ya. Karena dia senantiasa memantau kita. Tatkala dia melihat celah, maka dia akan masuk. Dia akan serang kita dari arah mana saja. Ya, jadi tidak ada yang namanya serangan balik. Kita sudah berada di kancah peperangan, teman-teman sekalian. Di muka bumi ini adalah tempat pertarungan kita dengan mereka. Ya, jadi jangan sampai kita lalai dan jangan sampai kita tidak siap dengan serangan-serangan yang akan mereka hantamkan kepada kita. Kita harus selalu siap siaga teman-teman sekalian. Pedang kita harus senantiasa terhunus. Jangan sampai kita taruh pedang kita ini di sarungnya. Jangan sampai kita melepaskan pakaian perang kita, ya, topi perang kita. Jangan sampai teman-teman sekalian, ya. Sampai kata para ulama, ya, prajurit terbaik itu, mujahid terbaik itu adalah dia yang selalu menghunuskan pedangnya tanpa dia harus masukkan pedangnya itu ke sarungnya, dan dia tidak pernah melepaskan baju perangnya atau topi perangnya. Itu yang prajurit terbaik, ya. Sehingga musuh itu akan berpikir berkali-kali untuk menyerang si prajurit atau si mujahid tadi ini. Jadi seperti itu teman-teman, ya. Tidak ada yang namanya serangan balik ketika kita itu meruqyah atau selesai dari situ. Tidak ada. Yang ada antum yang tidak siap atau antum yang lalai dari membentengi diri terhadap serangan-serangan musuh, atau antum tidak siap dalam kancah peperangan tersebut. Seperti itu, ya, kurang lebih. Nah, jadi buat teman-teman sekalian yang sudah menggeluti atau sudah pernah menjadi praktisi ruqyah kemudian berhenti dari situ hanya gara-gara ini, ya, saya harap bisa belajar lebih banyak lagi, baca kitab-kitab ruqyah, belajar pergi ke ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang berkompeten di bidangnya, yaitu khususnya di ruqyah syariah ini. Belajar kepada mereka. Kita itu belajar harus punya guru. Kita itu mau pengen pintar harus punya guru, ya. Kita kalau mau tahu kita harus punya guru teman-teman sekalian. Belajar itu harus punya guru. Jangan sampai kita tidak punya guru, ya, otodidak,
Nah, bahaya sekali teman-teman sekalian. Jangan sampai kita otodidak. Ya, karena ilmu itu dipelajari, bukan diwarisi. Ya, itu pegang baik-baik teman-teman sekalian. Dan teman-teman yang ingin menggeluti dunia ruqyah, ya tentunya harus banyak belajar. Ya, bagaimana caranya supaya tidak ada serangan-serangan yang masuk. Ya, tidak ada sesuatu yang menimpa keburukan kepada kita diakibatkan karena kita lalai atau kita tidak siap, seperti itu. Ya, tidak ada yang namanya itu ketika kita meruqyah, kita baca ayat tuh kepada pasien, kemudian selesai dari situ kita pulang. Nah, kita pulang kan dikasih amplop juga ya. Ada yang dikasih amplop, ada yang tidak, ada yang bilang terima kasih. Begitu kita pulang selesai, tidak teman-teman sekalian. Ya, tidak. Ya. Pertarungan ini tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah selesai sampai ila yaumi yub'atsun, kata iblis. Ya, sampai hari dibangkitkan. Ya, tidak akan pernah selesai. Antum mau jadi peruqyah, antum tidak mau jadi peruqyah, antum tetap akan berurusan dengan mereka, yaitu iblis dan bala tentaranya. Ya, bukan hanya peruqyah yang diserang. Antum tanpa sadar antum bukan sebagai peruqyah, antum itu hari-hari diserang sama dia. Mungkin antum tidak kena gangguan jin, tapi antum dibuat sama dia untuk senantiasa merasa indah dengan dosa. Antum selalu merasa indah dengan maksiat, perbuatan keji, ya, dan sebagainya. Ya, segala dosa itu antum merasa indah dengan kegiatan-kegiatan antum itu. Ya, padahal antum itu sudah dibuat merasa indah dengan makanan yang haram, minuman yang haram, pekerjaan yang haram. Itu salah satu daripada tipu daya muslihatnya syaitan. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, bersyukurlah antumlah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai praktisi ruqyah. Antum sebagai wali-wali Allah, antum sebagai pemimpin-pemimpin di muka bumi ini yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan tauhid dan memerangi kesyirikan. Oleh karena itu, saya pribadi ya memberikan motivasi kepada teman-teman sekalian, semangatlah untuk memperjuangkan tauhid ini dengan metode ruqyah syariah, ya, karena banyak saudara-saudara muslimin kita di luar sana, mereka membutuhkan kita, ya, yang mereka saat ini sedang diperindah oleh maksiat, diperindah oleh dosa, diperindah oleh perkara-perkara atau praktik-praktik kesyirikan. Ya, oleh karena itu semangatlah dan berjuanglah untuk agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, jika masih ada pertanyaan teman-teman sekalian, silakan di komen di kolom komentar di bawah video ini. Jangan lupa dukung terus ya channel YouTube saya ini, dan saya akan terus berbagi kepada teman-teman tips-tips dan saran serta berbagi pengalaman dan ilmu tentang seputar ruqyah syariah ini. Ya, wallahu a'lam hissawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.